Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali pengen membahas kira-kira secara price action apa yang sedang terjadi di Bitcoin, kemudian juga apa yang bisa kita expect secara data dan event ekonomi untuk minggu kali ini. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita langsung aja mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap crypto berada di angka 1,17 triliun dolar atau turun sekitar 0,08%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya dominan berwarna merah, walaupun ada beberapa yang hijau diantaranya Bitcoin, BNB, dan juga XRP. Sisanya mengalami penurunan. Walaupun kenaikan dan penurunannya ini nggak terlalu signifikan ya teman-teman, hanya sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan menjadikan XRP hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 0,55% menuju 0,63 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman kita bakalan cek dulu untuk minggu ini kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa sih yang perlu kita waspadai. Nah, sebenarnya kalau kita lihat mulai dari tanggal 15 Agustus nanti kita sudah akan kedatangan data yang cukup penting, teman-teman. Di antaranya adalah data retail sales yang akan rilis tanggal 15 Agustus pukul 19.30 waktu Indonesia Barat alias besok. Kemudian tanggal 16 Agustusnya kita akan mendapatkan building permits. Dan juga di dini hari tanggal 17 Agustus kita akan dapat FOMC minutes. Diikuti juga malam harinya akan ada continuing jobless claim dan juga initial jobless claim. Sisanya menurut saya tidak ada lagi yang terlalu berpengaruh. So, secara overall sebenarnya kalau saya lihat sekilas ya teman-teman, untuk minggu ini kita tidak bisa terlalu bergantung kepada data ekonomi untuk menggerakkan market. Karena menurut saya pribadi sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan datanya yang bisa membuat market bergerak secara ekstrem. Ya kalaupun ada volatility itu mungkin hanya sedikit gitu ya. Beda cerita mungkin kalau misalnya teman-teman yang merupakan trader forex karena di sini kelihatan cukup banyak ya yang merupakan high impact datanya, diantaranya datang dari Jepang, ada juga dari UK, ada juga dari area Euro. So, untuk kalian yang trader forex harusnya untuk minggu ini masih tetap akan ada volatility. So, itu yang pertama teman-teman. Jadi secara overall, minggu ini kita melihat harusnya akan menjadi minggu yang cukup quiet secara event dan data ekonomi. Kecuali mungkin kalau misalnya di FOMC minutes itu tiba-tiba ada statement mengejutkan yang dikeluarkan, maka itu mungkin bisa menghasilkan volatility. Tetapi apabila semuanya sesuai dengan ekspektasi, saya rasa tidak akan ada yang membuat market bergerak atau merespon secara ekstrim. Gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah sebuah statement yang cukup menarik menurut saya. This scenario could spark Gary Gensler's resignation, former SEC official. Jadi salah satu mantan staff di SEC, teman-teman, itu menyatakan bahwa ada satu senario yang bisa saja membuat kemudian Gary Gensler itu resign. Dan ini tentunya akan menjadi berita baik untuk kita yang merupakan investor di cryptocurrency karena selama ini teman-teman yang sangat amat gencar gitu untuk menyerang sektor cryptocurrency itu adalah Gary Gensler sendiri, yaitu adalah ketua SEC yang sekarang. Nah, menurut salah satu mantan pekerja di SEC, the former SEC Office of Internet Enforcement Chief predicted that a Republican president could drastically shift the crypto regulatory tide, including the potential resurrection of SEC Chief Gary Gensler. Should a Republican be elected as president, according to Stark, Gensler would likely be replaced by crypto-friendly Hester Peirce. Jadi teman-teman, kalau ini menurut si John Reed Stark, salah satu mantan pekerja di SEC. Kalau misalnya sampai di tahun 2024 nanti, ketika ada pemilihan presiden di Amerika Serikat juga, jika yang terpilih adalah dari Republikan, maka kemungkinan Gary Gensler ini baru ada kemungkinan ya. Gary Gensler bisa aja diubah atau diganti menjadi Hester Peirce yang dikenal sebagai orang yang pro terhadap cryptocurrency. Sehingga harapannya tentunya jika ini memang benar-benar terjadi, teman-teman, maka akan ada percepatan untuk beberapa hal yang mungkin sekarang diperlambat oleh Gary Gensler. Salah satunya adalah mungkin contohnya spot Bitcoin ETF.
gitu ya, atau beberapa project yang sedang dipermasalahkan oleh SEC. Bisa saja itu nanti akan dibantu apabila memang ketua SEC nanti diganti menjadi yang lebih pro terhadap cryptocurrency. Jadi setelah kemarin ada rumor bahwa Gary Gensler akan resign, ternyata tidak terjadi. Kali ini ada alasan lain atau senario lain gitu. Menurut mantan staff dari SEC itu bisa menyebabkan Gary Gensler itu resign. Jadi ya who knows, teman-teman, bisa aja terjadi. Kita bakalan lihat nanti di tahun 2024 siapa yang menjadi pemenang. Kalau misalnya ternyata Republikan, maka menurut si John Reed ini harusnya ada chance bahwa Gary Gensler itu bakalan diganti gitu ya. Dan juga yang terakhir teman-teman, setelah kemarin kita membahas satu senario yang bisa aja membuat sebagian besar investor itu upside dan juga kemungkinan surprise, yaitu adalah kita menjemput atau bahkan menembus ke all time high yang baru sebelum halving terjadi. Kali ini kita akan bahas, ini adalah senario yang mungkin dipegang oleh 90% bulls untuk sekarang. Karena kan masih ada kubu bears dan kubu bulls, teman-teman. Kubu bears itu yang berarti masih merasa kita sekarang masih berada di rally dan bakalan drop lagi membentuk lower low baru. Tapi yang udah di kubu bulls itu ya merasa kita udah ketemu dengan bottom bear market dan mempunyai beberapa bagian juga gitu. Walaupun mereka setuju bahwa kita sudah ketemu dengan bottom bear market, tapi mereka masih terbagi juga ke beberapa senario. Senario pertama, kita bisa aja sideways selama berbulan-bulan di sekitaran area 20.000 sampai 30.000. Kemudian kita baru akan start untuk rally menjelang halving. Ada juga di kubu yang merasa kita bisa aja sideways selama beberapa tahun di sini. Sampai pada akhirnya kita baru bisa start untuk rally. Tapi tidak jarang juga yang percaya yang senario kemarin. Walaupun tidak banyak teman-teman. Yaitu adalah kita akan ngepump dari sini dan sudah menjemput ke all time high yang baru. Dan halving justru akan menjadi penanda top cycle kali ini. Jadi sebelum halving kita udah di all time high yang baru, dan kemudian ketika halving justru itu menandai top. Tapi yang dominan teman-teman adalah yang memegang senario ini. Seperti sama dengan si Rager ini. Bahwa mereka merasa bahwa Bitcoin akan ranging di antara area 20.000 sampai 30.000 untuk 6 bulan ke depan, artinya sampai tahun 2024. Kemudian ETF bakalan di-approve mungkin awal tahun 2024. Kemudian setelah nanti halving terjadi, oke, beberapa bulan kemudian akan ada pergerakan up only, artinya hanya naik ke atas. Artinya ada pergerakan yang parabolik ke atas. Jadi sebagian besar merasa bahwa di pertengahan tahun 2024, sampai awal atau pertengahan tahun 2025 itu akan menjadi masa emas gitu untuk cycle berikutnya. Artinya menurut mereka 2024 pertengahan sampai awal atau pertengahan 2025 itu akan ada pergerakan yang parabolik. Jadi itu yang dipegang oleh sebagian besar bulls gitu. Tapi sekali lagi, portofolio kalian teman-teman dari sekarang itu sudah harus siap menghadapi segala senario yang bisa terjadi. Ini semuanya kita hanya melakukan analisa, prediksi, tapi in the end of the day, market yang bakal menentukan kira-kira senario mana yang akan terjadi. Dan sekali lagi, biasanya ketika ada sebuah senario di kripto yang dipegang oleh sebagian besar orang, itu biasa justru yang tidak terjadi gitu. Jadi itu perlu kalian keep in mind. Ya walaupun sebenarnya bagi saya, kalau misalnya kalian memang sudah dari awal niatnya untuk investasi di sini dan pengen jualan ketika di all time high, maka senario manapun yang terjadi harusnya tidak akan berdampak apapun bagi kalian. Terutama mungkin yang senario di mana kita bisa rally dan membentuk all time high yang baru, bahkan sebelum halving, atau senario di mana kita udah selesai halving, beberapa bulan kemudian baru kita parabolik. Kedua senario tersebut harusnya menurut saya tidak akan menghadirkan perbedaan terlalu signifikan bagi teman-teman yang sudah memang berkomitmen untuk investasi di Bitcoin dari awal dan pengen jualan ketika di all time high yang baru. Barulah kemungkinan kalian akan mendapatkan cobaan kalau misalnya senario di mana kita kembali drop ke lower low baru, atau kita sideways bertahun-tahun di sini, itu mungkin yang bisa menjadi cobaan lebih berat untuk kalian. Tapi yang sisanya saya rasa itu bakalan fine-fine saja. Tapi menurut kalian bagaimana teman-teman? Senario mana yang kira-kira menurut kalian probabilitas terjadinya cukup paling besar? Kalian mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Dan sebelum kita masuk ke chart teman-teman,
saya punya pesan sponsor yang pengen lewat ini terlebih dahulu. Kalian selalu ragu ketika mau membuka posisi karena trading plan kalian ambigu. Kalian sering juga membiarkan emosi kalian mengambil kontrol ketika kalian masuk ke sebuah posisi. Apakah kalian korban dari semua hal yang baru saja saya sebutkan, yang menyebabkan kemudian hasil trading kalian kurang memuaskan? Jika memang benar, kemungkinan chart prime bisa menjadi salah satu solusi untuk kalian. Karena teman-teman, di sini mereka menyediakan jasa indikator yang bisa kalian pakai dan ditenagai oleh algoritma sehingga mereka bisa memberikan beberapa fitur yang akan saya jelaskan di sini. Kalau saya pribadi setelah melakukan beberapa trial dan error, akhirnya saya temukan satu teknik yang saya sukai dan tidak ambigu sama sekali, teman-teman. Saya akan jelaskan apa itu, tapi pada intinya Chart Prime merupakan salah satu platform yang menyediakan jasa di mana dia menyediakan beberapa indikator yang bisa kalian pakai, di antaranya Market Dynamic Pro, Market Oracle Pro, dan juga Prime Oscillator Pro. Kalau yang kalian lihat di layar ini, dua yang saya pakai, Market Oracle Pro dan juga Prime Oscillator Pro. Dengan settingan, kalau Market Oracle Pro itu adalah saya settingnya untuk signal mode-nya itu trend plus reversal. Dan juga di sini saya checklist reversal up dan juga reversal down. Sisanya tidak ada saya ubah settingannya. Tetapi kalau misalnya kalian pengen yang lain, di sini settingannya sangat banyak. Jadi kalian bisa lakukan trial dan error sembari mencoba kira-kira setup atau cara trading mana yang paling cocok untuk kalian. Nah, kenapa saya katakan ini bisa menyelesaikan masalah di mana kalian tidak akan ambigu ketika mengambil posisi? Karena di sini mereka langsung akan print di chart. Misalnya saya ambil teknik reversal, padukan antara teknik reversal di sini dan juga Prime Oscillator Pro, di mana saya hanya akan masuk ke sebuah posisi apabila mereka memberitahu saya ada indikasi akan ada reversal, tetapi saya tambahkan juga dengan confluence apabila Prime Oscillator Pro di sini menunjukkan area overbought atau oversold, atau yang ketiga ada divergence. Contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya adalah di sini. Jika teman-teman perhatikan, kita di sini mendapatkan ada indikasi reversal, disertai juga Prime Oscillator Pro itu menunjukkan area oversold. Jadi saya mempunyai dua alasan sekaligus kenapa saya bisa aja melakukan long di sini, dan kalau misalnya kalian masuk di sini hasilnya ternyata adalah profit. Tetapi jika teman-teman perhatikan yang di sini ada indikator juga reversal di sini. Tetapi jika Prime Oscillator Pro di sini tidak menunjukkan area oversold, maka saya tidak akan masuk ke posisi tersebut. Sehingga ini tidak ambigu, teman-teman. Kalian cukup melihat dua konfirmasi ini dan kalian bisa masuk. Dan kalian bisa backtest strategi ini ke chart kesayangan kalian. Kalau saya lebih senangnya itu mungkin di gold. Contoh berikutnya di sini, teman-teman. Kita kembali melihat ada indikasi reversal dan juga indikator menunjukkan area oversold. Di sini kalian bisa overbought, kalian bisa perhatikan. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah kita reverse, dan harusnya kalau kalian masuk di sini kalian bisa menghasilkan cuan yang lumayan banget. Dan di sini juga sama, teman-teman. Kalau kalian lihat, ini juga saya akan masuk ke posisinya. Kenapa? Karena di sini memang kita tidak overbought, tetapi ada indikasi divergence, di mana kalian bisa melihat ada ditandai dengan garis merah di sini. Kalau di bawah, divergence-nya akan ditandai dengan garis biru atau hijau. Kalau biru itu berarti menandakan ada divergence yang berkelanjutan. Kalau hijau berarti ada satu divergence di sini. Jadi, teman-teman, kalian bisa memadukan berbagai cara yang disediakan oleh Chart Prime di sini, yang kebetulan juga lagi ada akan diskon 30% apabila kalian mendaftar dan juga bertransaksi dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi kalau misalnya kalian berlangganan dan kalian menggunakan link tersebut, kalian akan dapat diskon spesial 30% untuk mendapatkan berbagai indikator yang menurut saya akan membantu kalian untuk dapat trading lebih baik. So, kalau misalnya tertarik, langsung aja cek di kolom description box di bawah. Kita lanjut ke videonya. Oke, jadi itu dia, teman-teman. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba Chart Prime, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah untuk mendapatkan diskon hingga 30%. Sekarang, kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya akan mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. So, secara overall, teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan, memang ya kita masih cenderung sideways di sekitaran area range 29.400 sampai 29 ribuan.
Dan di video terakhir saya sampaikan bahwa saya cenderung short term itu masih bearish dan minimal saya melihat Bitcoin akan menyentuh ke area 29.000. Kalau itu jebol kita akan ke 28.600 sampai 500-an di sini. Dan target pertama itu sudah achieve teman-teman di 29.000 dan kemudian kita mendapatkan rebound yang lumayan signifikan. Apakah ini berarti kita langsung harus buy? Bagi saya tidak teman-teman, karena kita masih stuck di range ini. Oke. Sekali lagi, selama saya melihat Bitcoin berada di bawah area ini, saya masih cenderung skeptis. Oke, kalau udah nyampe ke sini cenderung netral. Kalau nyampe ke sini dan close di atas area tersebut, saya mungkin akan cenderung mengarah ke bullish. Kenapa? Karena kalau kita sampai mampu reclaim di atas area di sini, teman-teman, selain kita jebol sebuah area resistance yang sangat kuat, tapi juga kita berkemungkinan memvalidasi potensially scenario ini adalah sebuah double bottom, atau mungkin teman-teman mau sebutnya ini sebagai inverse head and shoulder, yang manapun yang kalian percaya sebagai sebuah pattern yang kita lihat di sini, maka keduanya mempunyai neckline yang sama, yaitu di sini teman-teman, yang tidak mampu dijebol. Maka kalau kita break di atas area tersebut, maka ada beberapa alasan kenapa kita bisa saja melanjutkan kenaikan dari sana gitu. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, bagi saya semua yang kita lihat di sini hanyalah noise gitu. Alias kita masih cenderung akan sideways. Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart, ya kita melihat kemana ada sell off teman-teman, nyampe ke sekitaran area 29.000. Kita persis menyentuh ke area tersebut dan kemudian kita sempat melakukan rally. Dan rally kali ini ya terlihat cukup meyakinkan gitu ya. Mirip seperti yang kita lihat di sini, teman-teman, di mana ada sell off tapi kemudian kita mendapatkan rebound yang cukup kuat, kembali berpotensi membentuk semacam V-shape recovery, teman-teman, which is tentunya merupakan berita baik. Tetapi kita di time frame yang besar itu masih cenderung dalam keadaan sideways. Oke, jadi untuk sementara saya tidak menyarankan setup apapun untuk teman-teman ambil. Saya pribadi juga masih akan stay away from Bitcoin. Walaupun untuk short term, dengan adanya indikasi yang kita lihat di sini, maka saya sekarang akan sedikit flip ke arah bullish. Setelah kemarin bearish, dan saya menyatakan minimal kita akan nyampe ke area 29.000, target tersebut sudah kita capai, dan kita mendapatkan ada clue dari market bahwa ternyata di sekitaran area tersebut ada buying pressure yang lumayan besar. Sehingga untuk sekarang, saya akan short term cenderung bullish. Dan yang saya expect terjadi di Bitcoin berikutnya secara short term adalah kita mendapatkan sedikit konsolidasi di sini dan kemudian minimal akan kembali menyentuh ke sekitaran area 29.500-an di sini. Oke. Tentunya kalau kita mampu break kedua area ini dengan manner yang cukup impulsif, maka itu adalah sebuah pertanda yang sangat baik. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, saya akan cari semacam bullish continuation pattern di sekitaran atas ini. Dan saya akan mungkin mencari peluang untuk long, menargetkan teman-teman minimal ke sekitaran area 30.400 sampai 30.600-an. Sekali lagi, ini adalah area yang menurut saya di mana ada menumpuk beberapa area stop loss dari teman-teman yang mungkin melakukan short di sekitaran area di sini. So, bagi saya market maker mempunyai insentif yang cukup untuk mendorong harga ke sana untuk kemudian mencoba menjemput likuidasinya, dan baru dari sana kita akan lihat lagi apakah kembali ada rejection dari sana. Kalau memang iya teman-teman, kita mendapatkan rejection dari sini, maka ini bisa menjadi peluang untuk kita mendapatkan short kemungkinan. Dan targetnya adalah di sekitaran area 28.300 yang pertama. Kalau itu tidak mampu bertahan, maka kita harus cari lagi area support berikutnya yang kira-kira bisa menahan harga Bitcoin. Tapi untuk sementara kita mungkin tidak mau bahas terlalu jauh dulu. Skenario yang saya lihat di sini terjadi adalah yang pertama kita akan melihat Bitcoin untuk start merangkak naik dulu di sini. Berhentinya di mana nanti akan tergantung dari price action yang kita lihat. Oke, jadi untuk sementara short term saya merasa yang kita akan lihat kemudian adalah semacam konsolidasi dulu teman-teman. Baru minimal kita akan nge-retest ke 29.500-an. Tapi selama kita berada di sekitaran area di sini, saya belum tertarik sama sekali untuk mencari setup baik itu long maupun short. Saya lebih prefer untuk dia melakukan sesuatu yang lebih signifikan disertai dengan volume yang lebih tinggi, baru saya tertarik untuk kembali masuk ke market. Karena kalau misalnya teman-teman buy ataupun sell dalam keadaan seperti ini sebenarnya tidak worth it. Kenapa? Kalau kalian perhatikan di 4 hour, ini lebih jelas memperlihatkan, kalian mau buy atau sell di sekitaran area di sini, kalau kalian taruh stop lossnya terlalu ketat, ya sama-sama itu pasti bakalan ke liquid. Orangnya ini kita cenderung sideways bolak-balik di area yang sama gitu loh. Jadi nggak worth it. Kecuali kalau misalnya kalian memang scalper gitu ya,
yang pakai time frame yang sangat kecil. Itu mungkin kalian bisa manfaatkan, tapi saya bukan tipikal trader seperti itu. So, saya tidak bisa memberikan teman-teman setup yang seperti itu, dan saya lebih prefer untuk menunggu Bitcoin menyentuh ke beberapa area key level dan kemudian memberikan saya setup yang rapi, baru saya akan kembali masuk. Sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk menghasilkan cuan, saya rasa tempatnya masih banyak yang lain selain di Bitcoin. Kalian bisa perhatikan pergerakan di altcoin itu rata-rata ada yang sampai belasan persen, ada yang 2%, ada yang 3%, 4%. Itu masih oke, kita masih bisa trade gitu. Kalau misalnya teman-teman hanya fokus di Bitcoin yang selama berhari-hari hanya ranging sekitaran area 29.400 sampai area 29.000 di sini, ya nggak worth it gitu loh, nggak usah dipaksakan. Oke? So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.